Jadi semua terorisme yang ada di dalam tahanan kami di Densus, di BNPT maupun di lapas-lapas untuk konteks Indonesia, semua berpaham Salafi Wahabi. NKRI membahas terorisme. Kalau kita berbicara terorisme, itu bicara hilirnya, bicara tindakannya, perbuatannya, sikapnya. Tetapi tidak bisa lepas dari bicara radikalisme atau ekstremisme. Kalau bahasa internasional, bahasa PBB atau UN itu lebih pada ekstremisme. Kalau bangsa Indonesia lebih pada radikalisme. Nah, radikalisme adalah paham yang merupakan fase menuju terorisme. Radikalisme adalah paham yang menjiwai aksi terorisme. Sehingga dapat dikatakan semua teroris pasti berpaham radikal. Pasti berkarakter intoleran. Dan biasanya eksklusif. Biasanya, sekali lagi biasanya eksklusif. Jadi kalau para pengamat, para surveyor maupun para ahli sering meleveling ya, eksklusivisme, intoleransi, radikalisme dan terorisme itu sah-sah saja dan untuk memperjelas kepada publik tentang pemahamannya. Tetapi sejatinya sekali lagi semua terorisme pasti berpaham radikal, pasti bersikap intoleran dan biasanya eksklusif. Andai kata tidak eksklusif, sebenarnya itu taqiyah. Kalau bahasa ininya tuh apa namanya, menyembunyikan diri atau bersiasat. Termasuk yang dilakukan oleh Lukman ini. Lukman ini kan orang baik, orang sabar, ya, pelaku yang ngebom di Makassar. Tetapi karena dia berkenalan dengan ideologi Salafi Wahabi, ya, yang membid'ahkan, menyesatkan budaya-budaya, tradisi-tradisi lokal keagamaan, berjanji yasinan, tahlilan, ya, setelah kenal dengan seorang wanita yang kemudian jadi istrinya, maka berubah karakternya, berubah sikapnya, berubah wataknya, yang tadinya hatinya sabar, lembut, berubah menjadi keras, dan akhirnya menjadi teroris. Nah, apa yang disampaikan oleh Abuya Yaji Syed Agil Sirot tadi sangat benar. Kenapa saya katakan sangat benar? Karena barangkali Bapak Ibu semuanya ini bersanad kepada Abu Bakar, bersanad kepada Ali bin Abi Thalib, atau mungkin bersanad kepada Utsman bin Affan. Nah, kebetulan saya ini insya Allah sanadnya ke Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, atau Sunan Kalijogo. Kenapa demikian? Karena memang saya juga pernah terpapar paham radikal, sampai saya juga mau berangkat ke Afghanistan. Meskipun saya dilahirkan di lingkungan Nahdlatul Ulama, kemudian ketika sekolah di Muhammadiyah sudah dikenalkan dengan doktrin-doktrin al-wala wal bara. Nah, setelah saya jadi Kapolsek di Solo, Banjarsari, kami sering dengarkan ceramah di Al-Mu'min Ruki. Disitulah berkenalan dengan Salafi Wahabi Takfiri. Akhirnya kami sering idat, sering liko. Nah, alhamdulillah saya diuntungkan oleh situasi dan waktu, ya, situasinya karena tahun 90-an, terutama 95, 96 itu belum negara, pemerintah belum aware, belum paham tentang fenomena radikalisme dan terorisme. Nah, kemudian juga diuntungkan waktu karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 saat itu belum ada. Baru setelah 2002 ketika terjadi bom Bali, negara dan pemerintah baru aware, baru peduli tentang radikalisme dan terorisme, dan alhamdulillah saya sudah mulai sadar, transisi sampai ketemu ideologi pengganti. Ya. Tercabutnya ideologi takfiri yang berawal dari pemahaman atau mazhab Salafi Wahabi Takfiri tadi, itu akan hilang jika lo tergantikan oleh ideologi baru, yaitu ideologi Islam yang kafah, yang tadinya Islam dipahami sebagai iman Islam dan jihad, iman Islam dan khilafah, maka harus tergantikan secara benar, yaitu iman Islam dan ihsan, ya, iman Islam dan akhlakul
Karimah tadi yang dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Kiai Haji Said Akil Sirot. Hadirin sekalian, bahwa saya akan berbicara, mohon izin, saya akan berbicara tentang pola radikalisme dan terorisme itu sendiri. Jadi semua terorisme yang ada di dalam tahanan kami di Densus, di BNPT maupun di lapas-lapas untuk konteks Indonesia, semua berpaham Salafi Wahabi. Tetapi tidak semua Salafi Wahabi otomatis menjadi terorisme. Karena ada Salafi Wahabi dakwah, ada Salafi Wahabi takriri yang mengikuti sistem demokrasi, ada Salafi Wahabi jihadis. Nah, Salafi Wahabi jihadis inilah menjadi kombatan yang tergabung di dalam Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarul Khilafah, dan jaringan terorisme yang ada di Indonesia maupun di dunia pada umumnya. Nah, kalau kita berbicara pola radikalisme itu sendiri, maka dibagi menjadi 3, ya. Dan secara garis besar dibagi menjadi 2. Yaitu berbicara hilirnya, yaitu law enforcement, penegakan hukumnya yang dilakukan oleh Polri, dalam hal ini Densus 88, dan berbicara masalah hulunya yaitu pencegahannya yang diawali sesuai dengan amanah undang-undang melalui tindakan yang namanya kesiapsiagaan nasional, yang kedua kontraradikalisasi yang berisi kontra narasi, kontra ideologi dan kontra propaganda, dan yang ketiga adalah deradikalisasi. Nah, kalau kita berbicara kesiapsiagaan nasional, maka berbicara tentang upaya pencegahan terhadap mereka yang belum terpapar atau potensi ataupun rentan terhadap keterpaparan, yaitu masyarakat mayoritas bangsa Indonesia yang sejatinya adalah moderat, santun, lemah lembut, ramah, dan lain sebagainya, diberikan vaksinasi ideologi melalui karakter building, melalui moderasi ataupun penanaman, penghayatan nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, akhlak, perilaku, budi pekerti, dan lain sebagainya. Ya, supaya apa? Supaya imun dan kebal dari radikalisasi paham ideologi takfir atau ideologi radikal tadi. Di samping siapsiagaan berupa sistem manajemen, terutama ketika menghadapi aksi-aksi terorisme seperti yang baru saja terjadi. Itu yang pertama. Kenapa? Karena memang akar masalah daripada radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama ini adalah ideologi. Yaitu ideologi yang terdistorsi, ideologi yang menyimpang. Nah, radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama bukan monopoli satu agama. Tetapi ada di setiap agama, ada di setiap sekte, ada di setiap kelompok, bahkan potensial pada setiap individu manusia. Tidak mengenal pangkat jabatan, tidak mengenal profesi, tidak mengenal latar belakang, bahkan tidak mengenal level atau tingkat intelektual seseorang. Ini virus. Ya, kalau saya sering menganalogikan radikalisme ini adalah virus ideologi radikal. Kami analogikan seperti virus HIV/AIDS. Virus HIV/AIDS ini kalau sudah menyasar ke seluruh jaringan tubuh manusia, maka akan melemahkan dan menghilangkan imunitas daya tahan tubuh manusia dan menimbulkan kematian dan lain sebagainya. Dan virus radikalisme ini juga kalau menyasar kepada institusi negara atau pemerintahan ataupun masyarakat, akan melemahkan dan menghilangkan imunitas ketahanan nasional bangsa Indonesia yang meliputi tentu saja Ipolek Soskut Hankam menyeluruh, karena akan dampaknya terimplikasi ya, seperti efek domino. Dan sejatinya radikalisme ini adalah penyakit politik dan penyakit spiritual. Kenapa penyakit politik? Karena radikalisme mengatasnamakan agama ini adalah gerakan politik yang ingin merubah
tatanan politik sosial yang sudah mapan dalam hal ini adalah ingin merebut kekuasaan yang sah, kemudian ingin mengganti ideologi, dan ingin mengganti sistem, tentu saja dengan cara-cara inkonstitusional atau dengan di luar konstitusi. Nah, penyakit spiritual karena sejatinya mereka ini adalah manipulator agama, ya, gerakan politik yang memanipulasi agama, yang lebih mengedepankan menonjolkan identitas, ritualitas, formalitas keagamaan yang sejatinya berhenti pada aspek iman dan syariah atau identitas keislaman, tapi tidak dilanjutkan dengan aspek atau rukun ihsan yang mengajarkan tentang kelemah lembutan, akhlak, perilaku, budi pekerti dan lain sebagainya, sehingga menjadikan fitnah bagi Islam karena mengadu domba Islam, membuat Islamofobia, dan dampaknya adalah seperti yang sudah diketahui dan dialami oleh saudara-saudara kita di Timur Tengah, di Afrika maupun di Asia Tengah, adalah membuat konflik sosial dan konflik bangsa. Nah, makanya sering bertanya kepada saya, berapa sih korbannya terorisme? Nah, kalau bertanya dengan korbannya terorisme, barangkali semenjak bom Bali 2 sampai sekarang belum ada 1.000 orang. Tetapi nggak bisa kita melihat secara parsial seperti itu. Dampak dari terorisme harus dipandang, dilihat secara komprehensif, yaitu dampak dari atau akibat daripada radikalisme dan terorisme. Nah, radikalisme dan terorisme potensial selalu mendahului fenomena ini, mendahului konflik bangsa di Suriah, di Irak, di Libya, di Yaman, di Nigeria, di Somalia. Ya, sekali lagi konflik negeri-negeri Timur Tengah, Afrika maupun Asia Tengah selalu didahului dengan masifnya maraknya radikalisme dan terorisme. Nah, kalau sudah melihatnya secara komprehensif, maka dampak atau korbannya kayak di Afghanistan sudah tidak terhitung, kayak di Suriah sudah lebih dari 1 juta. Dari 20 juta penduduk dan mayoritas mengungsi di di Eropa dan lain sebagainya. Di Irak udah lebih dari 600 atau 700 ribu, belum di Yaman, belum di Somalia, belum di tempat-tempat yang lainnya. Nah ini, dan Indonesia memiliki potensial konflik terbesar di dunia, karena Indonesia memiliki ribuan suku bangsa, ribuan bahasa, ya. Bahkan Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang sangat seksi, yang kaya, yang dibutuhkan oleh kemajuan teknologi masa depan, ya. Indonesia juga strategis di 2 benua 2 samudra. Indonesia juga memiliki agama yang banyak, yang resmi, Hindu, Buddha, Islam, ya, Kristen, Protestan, Konghucu, belum lagi aliran-aliran kepercayaan yang lain. Artinya apa? Artinya bangsa ini sangat plural, sangat majemuk, sangat heterogen, sehingga potensial untuk diadu domba, potensial untuk potensial untuk konflik. Nah, tentu saja bangsa kita bisa dipersatukan dengan nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai akhlak agama yang oleh para founding father kita, oleh para tokoh nasional, para ulama yang sangat-sangat jenius. Nah, saya kadang kalau udah bicara founding father, para ulama yang merumuskan Pancasila itu luar biasa. Begitu jeniusnya merumuskan, memformulasikan Pancasila yang memoderasi seluruh isme-isme yang ada di dunia, yang bisa mempersatukan keragaman, kemajemukan, dan heterogenitas bangsa Indonesia yang sangat plural. Ini sangat luar biasa, dan yakin kami tidak ada di negeri lainnya. Ya, Pak Kiai Said sering menggambarkan bagaimana dunia Arab satu suku bangsa bisa pecah menjadi beberapa negara. Eropa beberapa suku bangsa menjadi pecah jadi beberapa negara, dan bangsa Indonesia ribuan suku bangsa, lebih dari 1.200 suku bangsa, lebih dari 1.000 bahasa lokal dan lain sebagainya dijadikan satu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini suatu karya yang luar biasa, jenius dengan adanya Pancasila. Nah, semua radikalisme dan terorisme anti Pancasila. Semua mereka adalah transnasional. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya.
Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.